Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ahmad Al YouTube channel. Kali ini di video kali ini saya akan mencoba untuk sedikit merestorasi ampli ini, tip combo ini, dan juga pemasangan input. Sebenarnya tip combo ini saya dapat karena dari teman saya, ya bisa dibilang lemparan juga sih, karena teman saya ini disuruh ngasih input pada tip combo ini. Sebenarnya ini kan tip combo ini kan tidak ada inputnya, cuman ada jalur tape deck sama radio. Lah ini kebetulan radionya sudah off, sudah tidak bisa fungsi lagi. Lah ini sama beliau disuruh masang inputnya. Nah, kemarin waktu di rumah beliau ini sudah pernah saya tes masang input seperti di video saya yang sebelumnya, yang tip combo itu saya ambilkan dari sini, saya tahan R1 mega, tapi suaranya nggak karu-karuan, gembrebek, nggak enak lah hitungannya. Lah di sini saya curiganya kemungkinan ini dari IC-nya ini. Nah, ini IC preamp-nya ini kemungkinan soak, jadi minta diganti. Nanti coba saya akan ganti IC preamp-nya, sudah saya siapkan. Nah, di plastik ini sudah ada IC preamp-nya. Nanti kita akan coba ganti IC preamp-nya. Tapi sebelum kita ganti, kita akan coba tes dulu untuk mengetahui apakah benar suaranya itu gamblang nggak karuan. Seperti apa? Cus ke video kali ini. Di video kali ini saya tetap akan memberi tutorial seperti yang di tip combo yang saya lama. Ini tetap di sini kita akan coba dulu kasih R1 mega seperti tutorial yang lama. Kita akan tes dulu sebelum kita pasang modul MP3 nya. Nah, ini kebetulan saya juga dibawain modul MP3. Kita akan tes dulu suaranya apakah serak seperti yang pernah saya dengar dulu. Kalau memang serak, baru kita akan coba oprek untuk bagian IC-nya ini. Nah, terus ini untuk R1 meganya sudah saya pasang, tinggal kita pasang ini RCA inputnya. Nanti kita akan pasang di sini untuk mengetes suaranya. Nah, ini di inputnya sudah saya pasang ya. Ini saya kasih. Nah, ini sudah kasih R1 mega ya. Ini untuk nyoba dulu, ini untuk membuktikan apakah suaranya masih gereng ataupun sudah enggak. Nah, ini sudah kita pasang, tinggal kita pasang ini jalur speakernya. Nah, ini kita pasang dulu ya jalur speakernya. Agak susah ya. Nah, ini sudah kepasang ya. Kita coba dulu, kita tancapkan. Nah, ini sudah nancep ya. Kita pasang jacknya juga, jacknya dulu. Nah, ini sarannya geber ya. Sudah ya, ini sudah bersuaranya ya. Kok kayaknya cuman sebelah doang ya. Nah, ini seperti biasa kita akan coba pakai HP ini. Ini udah lama nggak saya nyalakan, tapi karena keperluan untuk cek sound ya terpaksa kita nyalakan lagi HP ini. Nah, kita tancapkan dulu. Tancapkan dulu. Oh, headsetnya belum keluar, bentar. Nah, kita akan ini sudah kita buka ya musiknya ya. Ini sudah kita kecilin supaya nggak kering. Kita akan tes dulu pakai lagu biasanya ya. Betul.
seperti ini suaranya, nggak bisa jernih. Padahal ini bendengannya sudah 1 mega ya, tapi nggak bisa jernih, nggak tahu kenapa. Ini sebelahnya kayak nggak bunyi ya. Tuh, mati bentar. Ini mati 1. Jangan tinggal. Nah, kalau gini bunyi 1, kalau gini nggak bisa stereo dia. Kalau gini nggak bisa stereo dia. Kita akan cari problemnya di mana ya sebenarnya ini. Tapi kalau gini bisa bunyi 2 juga. Ini kayaknya ada yang nggak ngonek jalurnya ini. Nah ini dia bunyi ya, tapi nggak ngonek dia. Nah, kalau gini bunyi dia karena jadi mono. Bentar, kita akan cek lagi. Alhamdulillah, ini setelah berjuang akhirnya saya ketemu juga jalurnya untuk memasang input. Jadi saya tidak merekam prosesnya karena saya tidak punya alat untuk menyangga HP-nya. Jadi saya jelaskan saja untuk triknya. Kalau seumpama mendapatkan tip combo model begini yang agak-agak sedikit ruwet, kalau memang tidak bisa memasang jalur input di area ini, input preamp head yang buat kaset pita, kita bisa melepas
IC JRC 4558 atau IC Preamp yang ada di sini. Nah, setelah kita lepas, kita pelajarin dulu. Sebelum kita lepas, alangkah baiknya kita pelajarin dulu, kita lihat dulu kaki-kaki IC-nya. Nanti di video ini akan saya kasih gambaran untuk skema kaki-kaki IC JRC 4558. Jadi di IC itu kita cari output OPM A dan OPM bagian B. Nah, setelah ketemu baru IC-nya kita lepas, kita pasang input di sini. Nah, ini untuk LR-nya dibolak-balik tidak masalah. Yang penting area output dari IC-nya ini harus benar. Jangan sampai keliru jangan sampai salah di bagian input ataupun salah di bagian tegangan. Nanti bisa berbahaya pada HP-nya ataupun sumber inputan lain. Walaupun sebenarnya tegangan yang masuk ke IC ini nggak ada 12 volt sih, sebenarnya 9 volt lah. Nah, ini untuk jadi trik dari saya kalau seumpama mendapatkan garapan atau job dengan tingkat kesulitan seperti ini, untuk kesulitan pemasangan input lebih baik IC-nya dilepas. Tapi sebelum dilepas, alangkah baiknya hafalin dulu kaki-kaki IC-nya untuk menentukan manakah input dan output IC-nya. Nah, ini di outputnya ini saya pasang R47 kilo. Nah, untuk menanggulangi over, sebenarnya tanpa R pun bisa, cuman tadi saya cek, saya gedein volumenya agak sedikit pecah-pecah, jadi kita tambahkan R47K. Ini untuk menghambat sedikit menghambat suaranya, menurunkan gainnya supaya tidak terlalu keras. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Nah, ini seperti ini sudah selesai. Untuk jalur bawahnya seperti ini. Nah, ini bekas IC coplokannya. Jadi yang kita pasang di input itu ya ini antara kaki nomor 1 dan kaki nomor 7 untuk output. Kaki nomor 1 ini untuk OPM, untuk output IC OPM bagian A, sedangkan yang nomor 7 ini bagian B. Mungkin barangkali kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali, karena ini kan saya ngasih tutorial ini kan sekedar hanya menambah konten atau ngasih tutorial sederhana. Mungkin barangkali dulur-dulur pernah dapat garapan job seperti ini, supaya tidak bingung-bingung untuk pengambilan inputnya. Lah, ini karena kan sebenarnya ini kompo ini bisa dibilang itu seperti saya jelaskan di atas itu, sebenarnya kalau mau dipasang di OPM ini, di input ini bisa, cuman nggak tahu kenapa ini kompo ini nggak tahu kenapa kok nggak bisa dipasang di sini. Ya bisa bunyi, tapi walaupun dihambat sampai R 1 mega pun tetap suaranya nggak enak. Akhirnya terpaksa IC-nya saya lepas, saya pasang di sini supaya suaranya tetap terjaga. Nah, ini sekarang sudah bunyi. Sekarang tinggal kita tes. Nah, ini sudah saya tancapkan ke RCA nya, ini ke HP saya yang lama. Kita nyalakan dulu ya. Nah, ini HP-nya sudah kebuka. Kita buka aplikasi musik. Mana tadi aplikasi musiknya? Nah, ini kita nanti saya nyalakan dulu komponya. Mana tadi jacknya ya? Oh, ini jacknya jatuh. Nah, ini kita tancapin dulu. Nah, ini sudah nancep ya, sudah bunyi ya. Sekarang saya mau tes pakai lagu biasa aja ya. Bisa kita pakai untuk Jackson. Nah, ini suaranya seperti ini. Ini sudah bisa jernih. Kita equalizernya kita netralkan saja, karena equalizernya ini setelan bass. Nah, kita netralkan saja tanpa equalizer untuk mengetes kejernihan suaranya. Middle, output treble baik. Pasnya kita matikan untuk ngetes clarity-nya. Ini tanpa bass ya, untuk ngecek clarity-nya dulu.
speakernya. Sebelah sini nggak berapa besar kan baja, kakak sebelahnya. Tangan tinggal Ini pasnya berapa besar ya, kita kasih separuh saja, kita kasih tarifnya aja, satu kan bisa, tapi gak enak kalau dimakan karena kan posisinya terbuka. Tanpa dengung, tanpa noise, tinggal nanti nggak tahu kalau kita pasang modul MP3 jadinya kayak apa nanti. Cukup ya, cukup tekan dulu seksonnya, nanti kita habis ini saya akan lanjut untuk masang modul MP3. Nah ini modul MP3 yang saya maksud. Ini nanti kita akan pasang modul MP3 ini di tip kompo ini. Kayak apa nanti pemasangannya, ikutin video kali ini. Pemasangannya, sebelum kita pasang, kita lepas dulu soket-soket ini. Bentar, saya lepas dulu ya. Nah, soketnya sudah saya lepas seperti ini. Usahakan kalau untuk pemasangan tegangan harap berhati-hati ya, jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik ya resiko tanggung sendiri. Tapi kalau untuk audio usahakan juga jangan terbalik. Tapi kalau terbalik resikonya mungkin nggak bunyi atau nggak gitu, suaranya nggak enak, nyempreng. Nah ini kabelnya seperti ini. Nah ini LR nya nanti saya akan kupas lagi. Kita akan masukkan di situ. Nah untuk seperti apa penyambungannya, seperti apa penyambungannya, ini video kali ini. Pemasangan tegangan kali ini, untuk tegangannya kita pertama-tama sebelum kita masang jalur audionya, pertama-tama kita akan cari dulu sumber tegangan untuk suplai modul MP3 nya. Nah kita pelajarin dulu kaki-kaki IC yang saya kasih gambar berikut. Pelajari kaki-kaki IC nya sudah ketemu, kita akan cari pin tegangannya. Pin tegangannya itu yaitu di pin 4 dan 8. Pin 8 itu positif, pin 9 itu negatif sebenarnya karena kan dia simetris. Cuman karena di sini tip komponya tegangannya non simetris, jadi dimodifikasi jadi tegangan non simetris. Nah, pertama-tama kita akan ukur dulu tegangannya berapa. Nah, ini sudah nyala ya. Ini pin nomor 8, ini pin nomor 4. Nah, pin nomor 4 ini negatif, pin nomor 8 ini positif. Nah, pertama-tama kita ukur dulu. AVO kita putar di skala 10 atau kalau bisa 50 biar aman. Nah, ini setelah sudah, kita akan ukur di pin 8. Nggak, agak susah ya sambil megang HP karena agak susah ini. Nah gini, nah ini volumenya kita kecilin dulu supaya tidak mengganggu. Ini ya, ini pin
pin nomor 4-nya nggak usah kita pakai, langsung ke ground aja ya, ground. Habis itu ke nomor 8. Susah ya. Nah gini aja, ini kita jepit dengan ground begini saja. Nah ini kan juga ground sama aja, ground setrum dengan kita ukur di pin nomor 8. Tuh kok nggak naik, aduh iPhone ini agak-agak. Pin nomor 8 nggak masuk ya, tangannya kok nggak masuk. Kan terlalu kecil kali ya. Nah ini ya, ini tegangannya, ternyata tegangannya nggak sampai 8 volt di sini. Nah ini tegangannya ya. Nah ini tadi yang groundnya di sini. Nah itu untuk jalur ground tegangannya. Nah untuk jalur positifnya di sini. Nah tadi ya. Nah ini ya. Nah di avometer terbaca nggak sampai 8 volt di skala 10 VDC. Ini sebenarnya kalau buat suplai MP3 modul harusnya dia sudah bisa, cuman ada beberapa modul MP3 yang dia di suplai di bawah 12 volt itu dia nggak mau ya, bisa nyala cuman ada campuran noise nya. Jadi pastikan dulu kalian tidak salah membeli modul MP3 Bluetooth. Pastikan cari yang benar-benar bagus supaya dia bisa dihantam di tegangan berapapun, karena sebenarnya di modul MP3 Bluetooth itu sudah ada IC step down penurun tegangan dari 12 ke 5 volt. Itulah kenapa dia kalau disuplai 5 volt atau di bawah 12 volt itu pasti noise. Nah ini sudah ketemu ya, nanti tinggal kita masukkan ke modul MP3 Bluetooth. Pertama-tama kita akan cari dulu mana tadi ya soketnya. Nah ini pin soket tegangannya ya. Ini saya akan lihat dulu mana positifnya mana negatifnya ya, supaya untuk menghindari pemasangan polaritas yang terbalik. Oh, maaf salah. Nah gini, ini sudah ya. Nah ini sudah terpasang. Nah ini kita lihat tulisan di sini ada V plus dan V min. Nah untuk V plusnya kita lihat, V plusnya ini dapat kabel apa ya. Oh untuk V plusnya dapat kabel bergaris, sedangkan yang negatif dapat kabel polos. Kelihatan ya, V minnya polos ya, V plusnya yang bergaris merah. Nah sekarang tinggal kita pasang dulu. Nah ini sudah selesai untuk pemasangan tegangannya. Nah ini kaki nomor 8 ya, yang positif tadi. Nah ini yang ground. Nah ground atau 0 volt. Nah ini sudah selesai. Kita akan coba tancapkan MP3 Bluetooth, apakah dia sudah bisa nyala. Teman-teman tancapkan dulu radionya. Ribet karena ini memang tidak ada on off nya. Nah ini sudah selesai ya. Terus ya tancapkan dulu ya. Nah ini udah bisa nyala ya, tapi kedip-kedip ya. Nah ini harus tambah step up lagi nih kayaknya, karena tegangannya dia di bawah 8 volt, jadi dia seperti ini kedip-kedip. Harus nambah step up ini sepertinya. Atau kalau nggak gitu kita carikan sumber tegangan lain. Coba ini masih kedip-kedip ini. Nah ini saya pindahkan di jalur kaset, di jalur motor kaset pita. Groundnya tetap kita ambilkan di sana. Ini kita ambil dari setrumnya ground, setrumnya dinamo motor kaset pita. Apakah masih akan ngedip-ngedip lagi? Saya tes lagi.
Tuh ternyata tidak ngedip-ngedip. Berarti selama ini problemnya hanya di itu tadi, di tegangan IC-nya yang berdenyut. Tadi sebenarnya kalau mau di repair sebenarnya bisa, cuman kan karena wis daripada pusing-pusing wis gini aja enggak apa-apa. Ini sudah bisa ya. Nah ini sudah bisa ya, ini sudah bisa nyala normal tanpa kedip. Nanti tidak akan tes suaranya. Nah setelah ini sudah bisa nyala normal, tinggal kita masang ini jalur audio outputnya. Untuk audio output, ntar kita matikan lagi aja, ini kita cabut. Nah untuk audio, pemasangan audio output, kita tancepin lagi aja soketnya ini. Nah di sini, nah tancepin seperti ini. Nah tinggal dilihat untuk jalurnya. Nah ini tidak ada tulisannya ya, berarti tulisannya di bawah. Nah seperti ini tulisan di bawahnya. Ada RO ini ya, ada RO, ada AGND, ada LU. Nah untuk RO itu berarti rack output untuk input sebelah kanan. Kalau AGND itu auto ground ya, sama aja ground biasa. Kalau LO itu left output atau sebelah kiri, berarti groundnya yang ada di tengah. Kita cari groundnya. Kalau di tengah berarti kabelnya warna, nah ini warna garis panjang. Untuk signalnya berarti dapat kabel polos sama kabel bergaris, agak jarang-jarang kabel bergaris panjang tapi ada titiknya. Kalau yang ground kan tidak ada titiknya, cuman garis panjang doang. Nah ini yang tengah ya. Nah ini yang tengah, ini yang ground. Nanti kita nggak usah pasang yang ground karena groundnya ini sudah jadi satu dengan groundnya tegangan, jadi nggak perlu kita pasang lagi. Tinggal kita pasang jalur kanan dan kirinya. Nah ini sama ini, dan tinggal kita pasang. Nah sebentar, saya akan pasang dulu. Nah ini sudah saya pasang ya. Untuk ground tengah tadi, seperti saya bilang tadi, ground tengah nggak akan saya pasang untuk menghindari suara dengung. Nah ini sudah selesai, tinggal kita pasang semua, tinggal dipasang semua. Nah ini kita lockkan dulu. Setelah dicolokkan, mana tadi modulnya ya? Tuh, ada. Tuh, kok hilang? Maaf tadi kepotong videonya ya. Nah ini sudah selesai pemasangan, tinggal saya pasang. Pertama-tama pasang jalur outputnya dulu. Jalur output. Nah ini jalur output sudah terpasang ya. Tinggal jalur tegangan. Nah ini susahnya kalau nggak punya alat bantu untuk naruh HP. Bentar, saya pasang dulu. Nah ini, nah nyala ya. Nah ini sudah mode Bluetooth. Nah karena ini mode Bluetooth, saya akan coba dulu untuk mode flash disknya dulu ya. Saya akan cari flash disk saya dulu. Nah ini setelah nyala gini, saya akan buka volumenya apakah dia noise ataupun dengung. Saya akan buka. Oh ternyata noise ya. Ini karena mungkin tegangannya kurang, jadi dia noise. Nah ini noise dia karena tegangannya kurang. Nah, saya akan coba main mode MP3 dulu. Panas rek sini.
Gak kuat ya. Nah,